tetap semangat walaupun berat. Oke, tetap semangat ya anak-anak semuanya, walaupun berat, walaupun capek ya hari ini. Semoga anak-anak masih bisa menangkap ilmu yang akan Ibu berikan hari ini. Amin. Ya, Bu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran seri dan paralel pada kelas 11 ya. Betul ini kelas 11 ya? Betul, Ibu. Oke. Jadi Ibu ingin melakukan pertanyaan pada minggu lalu ya, biar teman-teman masih mengingat materi minggu lalu dan sangat berkesinambungan dengan materi minggu ini. Sebelum itu, pada minggu lalu Ibu sudah menerangkan dalam kehidupan sehari-hari pegas itu diterapkan kepada apa? Banyak Bu, pada motor. Ya, betul, motor. Kalau pada minggu lalu Ibu menjelaskan tentang jembatan. Ya, jembatan yang sering kita lewati itu juga merupakan salah satu contoh dari kehidupan sehari-hari yang menggunakan penerapan dari pegas dan elastisitas. Nah, selanjutnya, oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan elastisitas dalam buku-buku? Saya, Bu. Oke, silakan, Maya Sinta. Jadi elastisitas itu dalam konteks hukum menunjukkan pada kemampuan suatu benda atau material untuk mengembalikan bentuknya yang asli setelah diberikan gaya atau tekanan. Ya, betul. Akan diberikan tekanan dan maka dia akan berubah bentuknya. Jika dia tidak dikenakan gaya, maka dia tidak akan berubah bentuknya. Oke, pada minggu lalu juga Ibu sudah membahas mengenai perumusan dari hukum yang membahas tentang elastisitas pada kondisi pegas. Ada yang bisa menjawab mengenai rumusnya? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Mona. Rumusnya yaitu K sama dengan F dikali delta X. Ya, betul. K sama dengan F dikalikan dengan delta X. Oke, sepertinya anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini mengenai seri dan paralel. Jadi Ibu langsung ya ke materi pertemuan hari ini. Karena tadi sudah dibacakan doa ya, jadi kita lanjut ke kompetensi dasar. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4.2 yaitu melakukan analisis hasil percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut dengan presentasi. Jadi nanti anak-anak Ibu akan berikan tugas dan langsung dikedepankan untuk dipresentasikan. Oke. Selanjutnya terdapat indikator pencapaian kompetensi. Sekilas saja ya Ibu memaparkan. Jadi di sini nanti kita membahas mengenai seri dan paralel. Dan nanti anak-anak Ibu ajarkan praktikumnya. Nanti ini bisa kalian lihat di PPT yang Ibu akan berikan. Oke? Ibu. Ini juga masih indikator pencapaian kompetensi. Di sini terdapat peta konsep. Jadi pada minggu lalu Ibu sudah membahas elastisitas yang berlaku pada pegas. Ya, hari ini disusun secara seri dan paralel. Ibu akan menjelaskan mengenai seri dan paralel. Kemarin juga Ibu sudah menjelaskan hukum dengan modul shell dan karakteristik benda. Nah, di sini terdapat mobil. Mobil ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum. Oke, kita cek dulu ya. Pastikan anak-anak di sini sudah pernah ya naik mobil. Nah, ini merupakan salah satu penerapan atau pengaplikasian hukum pada mobil. Nanti kita bisa tonton. Nah, ini ya. Oke. Skip. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa selain mobil kita juga sering menggunakan pegas dalam kehidupan sehari-hari seperti motor ya. Motor itu shock breaker ya namanya ya. Yang di motor itu ada yang 2, ada yang 1. Nah, itu juga
ketiga menjelaskan soal konsep hukum dengan situasi kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam teknologi antariksa. Ini orientasi masalahnya. Jadi, seorang anak sedang melihat anak kecil lain bermain trampolin. Nah, ketika si adik ini izin ke ayah untuk bermain trampolin, namun tidak diizinkan karena berbahaya. Nah, ketika adik di rumah merasakan bahwa dia bisa meloncat-loncat di atas kasur, dia mengajak temannya untuk bermain trampolin di atas kasur. Namun ternyata ketika ayah merasakan adik sudah selesai bermain, ayah tidur di kasur tersebut. Namun kasur tersebut terasa sakit. Ternyata kasur pegas tersebut, pegasnya keluar dari kasur tersebut. Nah, apa yang terjadi? Karena adik bermain trampolin di atas kasur. Kayak gini ya. Salah satunya adik sering bermain trampolin di atas kasur dengan 4 temannya. Mengapa meloncat di atas kasur menyebabkan kasur tersebut rusak? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Bu Wana. Karena beban yang ditanggung oleh kasur melebihi batas elastisitas dan hal tersebut menyebabkan kasur cepat rusak. Ya, betul. Karena menampung beban terlalu besar mengakibatkan tidak kuatnya pegas tersebut memompong, maka dia rusak dan tidak kembali kepada bentuk semula. Oke, Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana kenyamanannya jika kasur pegas tersebut rusak? Ada yang bisa jawab? Saya? Oke, silakan. Kasurnya jadi sakit buat ditidurin karena per-pernya tadi kayak Ibu bilang pada keluar. Ya, betul, pernya pada keluar karena menampung bebannya terlalu besar. Oke, next. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan secara singkat ya hukum-hukum pegas, yaitu gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis berbanding lurus ataupun sebanding dengan perubahan panjangnya, namun tidak melebihi batas elastisnya. Nah, di sini terdapat rumus atau secara matematis. Nah, di sini ada pegas. Jadi ketika pegas itu ditarik, maka diberikan gaya ya, berarti gayanya ke kanan. Ketika dilepaskan, maka arahnya ke kiri. Nah, ini pertambahan panjang yaitu delta X. Oke. Jadi, nah, di sini Ibu akan membahas mengenai pegas seri. Di sini terdapat rumus dari susunan pegas seri. Namun sebelum lanjut pada rumusnya, Ibu akan menjelaskan konsep dari rumus ini. Sebelum itu Ibu akan lanjut pada tulisan di papan tulis. Jadi nanti anak-anak silakan ya perhatikan tulisan yang sudah Ibu tuliskan. Oke, karena sekarang Ibu udah lanjutkan ke materi seri, yaitu yang pertama di situ terdapat pegas 3 ya. 1, 2, 3 dan diberikan beban. Nanti ini tuh kita jadikan satu, namanya pegas pengganti. Jadi di sini K1, jadi konstanta 2, di sini konstanta 3. Dan arah pertambahan panjang ya delta X-nya berarti ke bawah. Ini berarti delta X1, delta X2, delta X3. Nah, di sini juga terdapat gaya F-nya. Berarti di sini F1, F2, dan F3. Nah, selanjutnya F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F. Nah,
Selanjutnya di sini pegas penggantinya Ibu akan gambarkan terlebih dahulu. Jadi nanti pegas penggantinya akan seperti ini. Dan pertambahan panjangnya ke bawah yaitu delta X. Nah, selanjutnya F1 sama dengan K1 dikalikan dengan delta X1. F2 sama dengan K2 dikalikan dengan delta X2. F3 sama dengan K3 dikalikan dengan delta X3. Nah, selanjutnya karena di sini ada delta X ya, delta X kan pertambahan panjang. Berarti delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Nah, di sini juga kita kembalikan lagi berarti ke rumus F sama dengan KS dikalikan dengan delta X. Nah, di sini kita akan masukkan ke F per KS sama dengan F1 per K1 terus ditambah F2 per K2 ditambah F3 per K3. Nah, karena F-nya sama, maka kita coret, oke? Dikeluarin ya, Ya, Bu. kita coret. Maka jadinya gimana? 1 per Bu. 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, tadi ini ya sesuai ya. Nanti. Nah, berarti rumus ini sudah sesuai kan ya dengan karakteristik perumusan susunan seri. Jadi perumusannya awalannya itu dari yang sudah Ibu paparkan ini, karena F-nya sama bisa dikeluarkan, maka nilainya menjadi 1. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan perumusan dari paralel. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai konsep pegas seri. Sekarang Ibu membahas konsep atau penurunan rumus dari pegas paralel. Di sini paralel itu jelas ya bahwa bentuknya dia sudah berbeda. Nah, pertama nanti Ibu akan jadi satukan lagi. Jadi menjadi pegas pengganti. Jadi yang tadinya ada 3 kayak gini ya. Nanti ini akan berubah menjadi pegas pengganti hanya 1. Nah, ini pertambahan panjangnya. Jika kita F-nya kita tarik ke bawah, maka pertambahan panjangnya ke bawah. Berarti ini delta X1-nya ke bawah. Ini delta X2. Ini delta X3. Nah, di sini juga berarti di sini konstanta P1, konstanta P2, konstanta P3. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan konsep mengapa dia bisa menjadi KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Jadi yang pertama yaitu delta X1 sama dengan delta X2 terus habis itu sama dengan delta X3 dan sama dengan delta X. Nah, selanjutnya F1 berarti ditulis ya, F1 sama dengan K1 sama dengan K1 dikalikan dengan delta X1 Bu. F2 sama dengan K2 dikalikan dengan delta X2. F3 sama dengan K3 dikalikan dengan delta X3. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yaitu F-nya, betul, F-nya. F1
ditambah F2 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan titik F. F. Nah, selanjutnya yaitu konstanta pengganti ya. Karena tadinya bentuknya menjadi seperti dari awal mulanya seperti ini, dia akan berubah menjadi satu, yaitu konstanta pengganti. Nah, di sini konstanta penggantinya paralel, berarti Kp di sininya F. Karena pertambahan panjangnya ke bawah, maka delta X-nya ke bawah. Nah, di sini lanjut pada perumusan. Setelah mencari F, kita mencari konstanta pengganti. Berarti Kp dikalikan dengan delta X sama dengan Kp1 K1 dikalikan dengan delta X1 ditambah K2 dikalikan dengan delta X2 ditambah K3 dikalikan dengan delta X3. Karena di sini delta X-nya sama, maka delta X-nya bisa dicoret atau dijadikan sama. Nah, maka sesuai dengan rumus ya. Lihat. Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Maka sesuai ya dengan PPT yang Ibu sudah cantumkan. Maka ini merupakan pegas pengganti. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas kepada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama berarti kita menggunakan rumus yang seri karena di sininya membahas mengenai pegas seri. Jadi, boleh silakan Bu Muana dibacakan soalnya. Untuk soalnya yang pertama, perhatikan gambar di samping pada rangkaian pegas berikut. Sebuah beban bermasa 400 gram digantungkan pada dua buah pegas yang dirangkai secara seri. Jika K1 sama dengan 300 Nm per meter dan K2 sama dengan 600 Nm per meter, tentukan A konstanta gabungan atau pengganti pegas, yang B pertahanan panjang total pegas dengan gaya gravitasi sebesar 10 meter second kuadrat. Oke, yang pertama berarti diketahui terlebih dahulu. Apa yang diketahui? Gravitasinya terlebih dahulu. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu berarti K1. K1-nya 300 Newton per meter. 300 Newton per meter. K2-nya 600 Newton per meter. Newton per meter. Nah, pertanyaannya konstanta gabungan atau konstanta pengganti. Berarti kita pakai rumus apa? Jawab. Pakai rumus 1 per KS. Ya, betul. Kita pakai rumus 1 per KS sama dengan, nah, berarti di sini 1 per KS konstanta serinya 1 per K1 ditambah 1 per K2, Bu. berarti 1 per K1-nya berapa? 300 ditambah 1 per 600 sama dengan dijadikan sama dulu ya penyebutnya ya. ya Bu, 600 100 berarti atasnya 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 per 600 sama dengan 600 sama dengan 600 per 3 200 KS sama dengan 200 200 Newton per per meter. Ini jawaban yang A ya. Selanjutnya kita bahas ke soal yang B. B ini pertambahan panjang total pegas. Berarti kita mencari delta X ya. Nah, di sini delta X-nya pakai rumus apa? Delta X sama dengan F per K. Betul nggak, Bu? Betul ya. F per K menjadi Massa dikali gravitasi
melintasi. Nah, berarti gimana kita memberikan rumus yang memberikan angkanya ke sini? Nah, delta X sama dengan F per K sama dengan M dikali G per K. Nah, lanjut ya, masanya berapa tadi? 0,4 0,4 dikalikan 10 per 200 dikalikan 10 per 200. Maka hasilnya 4 per 200 per 200 sama dengan dengan 0,2 meter, Bu. meter. Jadi ini jawaban yang B. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua dan ketiga. Contoh soal yang kedua dan ketiga boleh anak-anak kerjakan di rumah. Di sini juga udah ada pembahasannya. Tapi anak-anak nanti pembahasannya disimpan terlebih dahulu. Kalian jawab terlebih dahulu, baru kalian sesuaikan dengan jawaban yang terdapat pada PPT. Di sini terdapat ini contoh soal, ya ada 3 ya. Nanti kalian kerjakan 2 saja. Nah, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan alat. Oke, Ibu sudah membawakan alatnya. Tapi sebelum ini Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Oke, Ibu akan memberikan LKPD kepada perwakilan kelompok. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian LKPD yang kalian harus isi. Di sini sudah ada langkah kerjanya, tapi sebelum itu Ibu akan mendemonstrasikan langsung. Dan di sini tabel percobaannya. Jadi nanti anak-anak silahkan isi dan masukkan ke dalam tabel yang sudah Ibu buat. Nanti kalian mempresentasikan hasil jawabannya ditulis di sini ya, kesimpulan dari bagaimana sih tadi percobaannya. Jadi silahkan anak-anak ditulis di sini sesuai dengan pendapat kelompok masing-masing. Oke, silakan perhatikan Ibu ya. Jadi ini merupakan rangkaian tugas apa? Seri atau paralel? Paralel. Ya, betul. Ini merupakan rangkaian paralel. Yang pertama Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu menggunakan beban 50 gram. Nanti anak-anak silakan disesuaikan ya, sesuai dengan yang sudah Ibu tuliskan di LKPD. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu panjang pegas awal. Panjang pegas awal di sini 17 cm. Ketika digantungkan beban 50 gram, maka dia akan bertambah panjang nggak ini? Bertambah panjang, Bu. Ya, bertambah panjang. Nah, ketika bertambah panjang, kita hitung pertambahan panjangnya jadi berapa ini yang sudah Ibu demonstrasikan. 27 cm. Maka pertambahan panjangnya menambah jadi berapa? 10. Karena tadi sudah dihitung di panjang awal yaitu 17 cm. Kita tambahkan lagi beban. Kita tambahkan beban 50 gram, maka jadi 100 gram. Dia 100 gram akan bertambah panjang menjadi 35 cm. Dan seterusnya jika dia ditambahkan bebannya, maka dia akan bertambah panjang. Nah, Ibu hanya bisa menyontohkan rangkaian ini. Rangkaian apa ini tadi? Paralel, Ibu. Ya, rangkaian serinya kalian bisa cek langsung di LKPD biar kalian mempersingkat waktu. Ibu akan meminjamkan alat ini. Silahkan perwakilannya maju ke depan saja untuk mencatat. Langsung percobaan ya, Bu. Ya, Langsung percobaan ya, Bu. oke, silakan. Gimana? Yang pertama tadi mengukur panjang awal.
panjang awalnya mendapatkan 17 cm. 17 cm. Lalu beban yang pertama percobaannya menggunakan beban 50 gram. Lalu dihitung lagi perubahan panjangnya. Ini menjadi 27. Berarti ada 10 pertambahan panjang 10 cm. Yang kedua berarti tadi 27 lalu ditambah beban 100 gram menjadi 30. Berarti 27 panjang awalnya, 30 panjang akhirnya. Berarti ada selisih 3 cm. Dan yang terakhir yaitu menggunakan beban sebesar 150. 150 panjangnya 30. Panjang pertambahan panjangnya kurang lebih 35. Tahu nggak? 35 berarti ada selisih 5 cm. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Nurwana. Silakan kelompok lain ya nanti dicoba. Demonstrasi alatnya sudah selesai. Sekarang silahkan maju perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan tadi. Baik Ibu. Silakan Nurwana. Oke, jadi teman-teman untuk hasil percobaan yang telah kami lakukan yaitu kelompok 1 yang pertama dengan massa total 50 gram dengan panjang awal 17 dan panjang akhirnya yaitu 27 cm. Berarti ada perbedaan perubahan panjangnya sebesar 10 cm. Untuk yang kedua itu 100 dengan 100 gram bebannya panjang awalnya 27 cm dan menjadi 30 cm. Maka terdapat perbedaan panjangnya adalah 3 cm. Dan selanjutnya yang terakhir 150 gram. Itu panjang awalnya 30 dan panjang akhirnya adalah 35. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pertambahan panjangnya itu sebesar 5 cm. Oke, terima kasih Nurwana. Oke, betul ya kata Nurwana, berarti kita sudah mempraktekkan bahwa adanya pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu sesuai dengan beban yang sudah diberikan. Ketika beban itu diambil, maka dia akan balik dalam keadaan semula. Oke, karena sesi presentasi tadi sudah selesai, Ibu juga sudah menjelaskan, mendemonstrasikan alat di depan, dan kalian itu bagus-bagus sekali hasilnya ya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Ibu kasih sangat bermanfaat ya. Amin. Bahwa tadi jelas ya, ada pertambahan panjang jika diberikan beban dan sesuai dengan beban yang ditentukan. Ketika bebannya besar, maka pertambahan panjangnya juga besar. Oh, banyak gitu ya. Nah, di sini terdapat kesimpulan pembelajaran. Ini kesimpulan pembelajaran dari awal yang Ibu punya. Ibu ingin bertanya kepada Maya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah didapat. Silakan Maya. Iya Bu, jadi kalau menurut saya hukum itu tetap berlaku untuk pegas, baik seri atau paralel. Pada pegas seri, deformasi total sama untuk semua pegas. Deformasi totalnya maksudnya sama ya Bu buat semua pegas. Nah, kalau misalnya pada pegas paralel, itu gaya total yang diberikan adalah hasil jumlah gaya dari setiap pegas individu. Terus, selain itu perhitungan konstanta yang berbeda antara pegas seri dan paralel mencerminkan perbedaan dalam respons sistem pegas tersebut terhadap gaya dan deformasi. Oke, bagus. Terima kasih Maya. Selanjutnya, di sini Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa hukum Hooke itu berlaku pada kertas ataupun benda elastis yang diberikan beban tertentu.
pegas, seri, dan paralel dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Seperti tadi apa yang sudah Ibu paparkan? Silakan Maya Sinta. Yang tadi sudah Ibu paparkan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Ada pada mobil, ada pada motor. Oke, sekarang Uun Wana. Ada pada kasur Bu, standar sepeda juga. Oke, betul. Pada kehidupan sehari-hari kita sering temui ya. Oke, karena sekarang sudah di penghujung pembelajaran, Ibu cukupkan ya pembelajaran dari Ibu hari ini. Silahkan Uun Wana dibacakan doa penutup untuk pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih apresiasi belajarnya untuk hari ini. Semoga teman-teman atau anak-anak Ibu semuanya minggu depan kita akan lebih bersemangat lagi untuk membahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan hari ini bisa kalian ingat. Amin. Amin. Sekian pemaparan dari Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, Nak. Ya, Bu.